Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya di sini dari Tim Bahan Alam Prodi Farmasi Stikes Notokusumo akan menjelaskan metode ekstraksi Simplicia dengan menggunakan metode perkulasi. Peralatan utama yang digunakan untuk ekstraksi metode perkulasi adalah: pertama, perkolator, 2, corong pisah untuk tempat pelarut, ketiga, pelarut. Pelarut yang digunakan dapat disesuaikan dengan bahan Simplicia. Untuk kali ini kita menggunakan pelarut etanol 70%. Dan yang terakhir, bahan serbuk kering dari pegagan. Perkulasi sendiri merupakan cara penyarian dengan mengalirkan penyari atau cairan penyari melalui serbuk Simplicia yang telah dibasahi. Proses pembasahan Simplicia ini juga dikatakan sebagai proses maserasi awal dari proses perkulasi. Perkulasi dilakukan dengan cara membasahi 10 bagian serbuk Simplicia dengan derajat halus yang sesuai dengan 2,5 hingga 5 bagian cairan penyari dimasukkan dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. Pertama, serbuk Simplicia yang telah ditimbang sebanyak 150 gram atau setara dengan 10 bagian Simplicia dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan cairan penyari atau pelarut etanol 70% sebanyak 5 bagian atau setara dengan 75 ml. Yang harus diperhatikan adalah penambahan cairan penyari tidak sampai merendam Simplicia, tapi hanya membasahi saja. Dapat diperhatikan pada video ini, mengaduk serbuk dengan cairan penyari sampai dengan serbuk tersebut basah. Setelah seluruh serbuk basah dengan cairan penyari, maka bejana ditutup dengan plastik atau bahan lain dan didiamkan sekurang-kurangnya 3 jam. Mahasiswa dapat berdiskusi apa fungsi dari proses pembasahan Simplicia tersebut sebelum dilakukan perkulasi. Sambil menunggu Simplicia yang telah dibasahi dan dibiarkan selama 3 jam, maka praktikan dapat menyiapkan perkolator yang akan digunakan untuk proses perkulasi. Pertama, dimasukkan dulu dalam perkolator sebuah kapas. Perlu diperhatikan bahwa kapas harus terbebas dari air. Dan di bagian atas kapas diberikan kertas saring untuk menyangga Simplicia yang telah dibasahi tadi. Prinsip perkulasi adalah serbuk Simplicia ditempatkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari kemudian dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif memasuki sel-sel yang dilaluinya sampai mencapai keadaan yang jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya gravitasi dari cairan di atasnya dikurangi dengan gaya kapiler yang cenderung untuk menahan aliran cairan. Setelah proses maserasi atau pembasahan selama 3 jam, maka serbuk Simplicia atau massa dimasukkan ke dalam perkolator. Pemindahan dilakukan dengan sedikit demi sedikit sambil tiap kali ditekan. Penekanan ini merupakan salah satu usaha untuk mengatur kecepatan pengaliran cairan penyari. Bila ada kekhawatiran bahwa cairan penyari terlalu cepat sehingga zat aktif tidak tersari sempurna, maka penekanan dapat dilakukan dengan agak kuat. Sebaliknya, bila perkolat tidak dapat menetes, berarti massa terlalu padat atau serbuk Simplicia terlalu halus. Bila hal ini terjadi, maka isi perkolator harus dibongkar dan kemudian dimasukkan kembali dengan penekanan yang agak longgar. Bila diperlukan, dapat dibantu dengan mencampur sejumlah padatan untuk meningkatkan porositas. Setelah semua serbuk Simplicia yang dimaserasi tadi dipindahkan ke dalam perkolator, berikan kertas saring di atas Simplicia untuk mencegah Simplicia terangkat ketika ditambahkan pelarut. Selanjutnya, cairan penyari dituangkan perlahan-lahan
hingga di atas permukaan massa atau serbuk simplicia masih tergenang dengan cairan penyari sekurang-kurangnya 1 cm di atasnya. Cairan penyari harus selalu ditambahkan sehingga terjadi adanya lapisan cairan penyari di atas permukaan simplicia. Untuk memudahkan penambahan cairan penyari, di atas perkolator dapat dipasang corong pisah sehingga praktikan tidak perlu meneteskan penyari secara manual. Cukup dengan membuka keran pada corong pisah seperti yang dapat dilihat pada video. Cairan penyari yang telah ditambahkan ke dalam perkolator harus dicek kecepatan penetesannya kurang lebih 1 ml per menit atau 20 tetesan per menit. Setelah cairan penyari berhasil menetes melewati serbuk simplicia dalam perkolator, maka keran dari perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Baru setelah 24 jam atau keesokan harinya, keran pada corong pisah yang berisi cairan penyari dapat dibuka kembali untuk melakukan proses perkolasi. Beberapa keuntungan dari proses ekstraksi perkolasi adalah: pertama, tidak terjadi kejenuhan karena cairan penyari terus dialirkan melalui simplicia dan tidak terendam. Kedua, tidak perlu dilakukan langkah tambahan karena sampel padat serbuk simplicia dengan ekstrak cairnya telah terpisah sehingga tidak dibutuhkan penyaringan sebagai langkah tambahan untuk memisahkan filtratnya. Sedangkan kerugian dari perkolasi adalah: pertama, memerlukan cairan penyari cukup banyak karena cairan penyari terus ditambahkan sampai tetesan yang dihasilkan dari perkolator itu tidak berwarna, yang menandakan bahwa senyawa di dalam simplicia telah habis. Yang kedua, kontak antara sampel padat atau simplicia tidak merata atau terbatas bila dibandingkan dengan metode lain seperti reflux. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses perkolasi adalah keran diatur sehingga kecepatan menetes 1 ml per menit atau 20 tetesan per menit. Jika tetesan terlalu cepat, maka penyarian kurang sempurna. Sebaliknya, jika terlalu lambat akan membuang waktu dan kemungkinan menguap lebih besar. Setelah proses perkolasi selesai, maka ekstrak dapat dilakukan tahap pemekatan dengan rotary evaporator dan dilakukan pengujian aktivitas biologis tertentu. Demikian penjelasan tentang ekstraksi metode perkolasi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.